Nie warto. Di awal film, memperlihatkan dua orang petarung MMA yang sedang merebutkan tahta tertinggi di kejuaraan MMA. Mereka adalah Barkowiak dan musuhnya bernama Tibek. Namun pada saat itu ada seseorang yang menukar minuman Barko. Babak pertama tentu Barko mendominasi pertandingan. Saat istirahat menjelang babak kedua, Barko meminum minuman yang sudah ditukar tadi, hingga masuk babak ronde kedua Barko menjadi linglung. Terlihat ia yang dihajar habis-habisan oleh Tibek, bahkan ketika pelatih Barko menyuruhnya untuk menghentikan pertandingan, Barko masih terus saja dihajar. Adegan berpindah ke 6 bulan setelah itu. Saat ini Barko sering membantu menjaga bar milik keluarganya yang dikelola oleh kakaknya. Pada saat itu, Barko mendapat kabar kalau ada keributan di pintu masuk bar. Saat Barko memeriksanya, ternyata di sana terdapat seorang artis rapper yang sedang mengacau. Di sini Barko langsung menyuruh artis rap itu untuk segera masuk ke ruang VIP. Diketahui kalau artis rap itu bernama Stevie. Tak lama kemudian Barko mendapatkan kabar lagi kalau Stevie sedang mengacau di ruang VIP. Tanpa pikir panjang, Barko langsung mengusir Stevie dari tempat tersebut. Namun sebelum itu, Stevie langsung menyuruh bodyguardnya yang bernama Us untuk menghajar Barko serta penjaga bar lain. Namun ketika Barko berdual dengan Us, ia tak sama sekali kesulitan untuk mengalahkannya. Pada akhirnya mereka pun dipaksa agar segera keluar. Ketika akan pergi, orang-orang di sana langsung memotretnya karena Stevie memanglah seorang artis yang cukup terkenal. Esok harinya, Barko kedatangan kakak kandungnya yang bernama Wiltor. Di sana Wiltor menyuruh Barko untuk kembali lagi menjadi seorang petarung. Namun Barko menolak hal tersebut. Kemudian Wiltor mengatakan kalau pelatih Barko dulu, kini dikabarkan menjadi seorang pemabuk karena mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan itu disebabkan karena waktu dulu si pelatih menaruh taruhan yang sangat banyak untuk kemenangan Barko. Wiltor juga sempat memberikan sarung tinju pemberian pelatih Barko dulu. Namun tiba-tiba ada seseorang menghubungi Wiltor dan pada saat itu Wiltor langsung pamit untuk pergi. Selang beberapa jam Barko dihubungi oleh ibunya. Di sana ibunya memberi kabar kalau Wiltor kakaknya Barko mengalami kecelakaan maut. Barko langsung datang ke TKP dan melihat mobil kakaknya telah hancur. Kemudian Barko menemui mantan kekasihnya yang bernama Dominika. Di sana Barko bertanya di mana ayah Dominika sekarang. Dominika pun langsung memberitahunya. Po coś mnie chyba odnalazłeś, co? Nie mam na to dobrej odpowiedzi. Setelah itu Barko menemui ayah Dominika yang bernama Pavel. Diketahui kalau Pavel adalah mantan pelatihnya Barko yang kini menjadi seorang pemabuk. Di sini Barko mengatakan kalau Wiltor telah meninggal dunia dan Pavel diundang Barko untuk menghadiri pemakamannya dalam keadaan sadar tanpa alkohol. Singkat cerita tibalah hari pemakaman Wiltor. Di sana Barko bercerita tentang kebaikan Wiltor selama ini. Barko juga sangat merasa kehilangan atas kepergiannya. Terlihat Pavel juga ada di sana. Namun Dominika tak sedikit pun menyapa Pavel ayahnya sendiri. Hal itu dikarenakan Dominika kecewa karena ayahnya kini merupakan seorang pemabuk. Di sisi lain Dominika si mantan pacar Barko, terlihat sedang rapat bersama klien bosnya. Ternyata bosnya itu sedang mengajak para investor untuk menanamkan modalnya, karena bos Dominika dan rekan yang lainnya, akan segera membangun pusat kota di daerah tersebut. Ia berencana akan mendirikan hotel serta membangun menara. Namun Dominika malah mengatakan kalau hal itu tidak akan bisa dilakukan mengingat para warga di sana tidak akan menjual tanahnya begitu saja kepada perusahaan. Namun di balik itu, orang yang dulu mengalahkan Barko di pertandingan yaitu Tibek, terlihat ia dan anak buahnya sedang mengancam para warga yang tidak mau menjual tanahnya kepada perusahaan. Bahkan jika warga menolak, maka semua orang di sana akan disiksa. Hingga para warga pun takut dan langsung menjual tanahnya.
Adegan berpindah saat Barko sedang di rumah ibunya. Di sana si ibu menanyakan usaha bar yang selama ini dikelola oleh Wiltor. Si ibu berharap kalau Barko akan melanjutkan bisnis tersebut. Namun Barko mengatakan kalau ia tidak mau melanjutkan bisnis itu dan berniat untuk menjual bar tersebut. Si ibu tak memperdulikan hal tersebut dan akan mendukung penuh apapun keputusan Barko. Viktor, Keesokan harinya Barko menemui Pavel. Di sana Pavel mengatakan kalau Barko adalah seorang pengecut yang tidak mau bertanding lagi. Apalagi karena kekalahan Barko waktu itu, yang membuat Pavel menjadi bangkrut seperti sekarang ini. Di sini Barko meminta maaf namun ia tetap menyalahkan Pavel karena telah menaruh semua uangnya hanya untuk satu pertandingan. Kemudian Barko juga meminta Pavel untuk berhenti mabuk. Namun Pavel malah menantang Barko, hingga mereka pun mencoba untuk berlatih sparring. Barko yang memang kuat, pada akhirnya Barko berhasil mengalahkannya. Berpindah ke Barko yang terlihat sedang latihan. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon kalau bar yang akan ia jual, mendapat tawaran $2 juta. Terlihat Barko pun sangat senang mendengar hal tersebut. Ile? Di sisi lain terlihat Barko yang kini hendak pergi ke barnya. Di sana ia melihat seorang warga yang akan pergi. Barko pun bertanya kenapa kepalanya terluka. Namun istri dari orang itu langsung mengatakan kalau Barko tidak usah mencampuri urusannya. Kemudian Barko langsung menemui orang yang akan membeli barnya yang kebetulan tidak jauh dari sana. Tak pikir panjang Barko langsung menandatangani surat jual beli tersebut. Namun saat Barko melihat bacaan Sanstal tertera di surat itu, ia langsung teringat kalau kakaknya meninggal ditabrak oleh mobil perusahaan bernama Sanstal. Barko pun langsung merobek surat tersebut. Sekarang Barko beranggapan kalau ada hal janggal yang membuat kakaknya tewas. To są 2 miliony. Oferta jest nieaktualna. Kemudian kita diperkenalkan dengan orang yang bertanggung jawab atas semua rencana pembangunan tersebut. Ia bernama Rafael, ini orangnya. Rafael sendiri adalah politikus yang sangat disegani dan ia juga merupakan paman dari Tibek. Di sana Rafael yang mengetahui kalau ia belum bisa membeli bar milik keluarga Barko, ia pun meminta Tibek untuk bernegosiasi dengan Barko. Karena semua tempat di area sana sudah dibeli dan hanya tersisa bar milik Barko saja. Di sisi lain kini Barko membuka kembali bar tersebut bersama Dominika. Beruntungnya bar itu sangat ramai pengunjung, bahkan karena Barko terus berdekatan dengan Dominika, kini ia berpacaran lagi dengannya. Di hari selanjutnya, Barko juga mempekerjakan kembali 2 penjaga yang dulu pernah bekerja dengan kakaknya. Semuanya berjalan baik dan bar itu selalu ramai. Namun tiba-tiba Barko melihat Tibek berada di barnya. Di sini Barko langsung mendatanginya dan bertanya apa tujuannya datang kemari. Tibek mengatakan kenapa Barko tak mau menjual barnya, lalu ia pun pergi dan menyuruh anak buahnya yang ada di sana untuk membuat keributan. Beruntung 2 penjaga yang tadi baru bekerja, langsung menghentikan keributan tersebut. Bahkan Pavel yang baru datang ke sana, langsung menantang anak buah Tibek. Namun anak buahnya yang tahu kemampuan Pavel tidak bisa diremehkan, mereka pun langsung bergegas pergi. Di sisi lain Rafael bertemu dengan bosnya Dominika. Ia mengatakan kepada si bos untuk segera melenyapkan Dominika karena Rafael tahu kalau Dominika dekat dengan Barko. Namun si bos menjawab kalau Dominika tidak akan mengganggu rencana bisnis mereka. Esok harinya di bar itu kedatangan lagi Stevie, artis rap yang dulu pernah dihajar Barko. Namun kali ini ia berniat untuk meramaikan bar tersebut, bukan membuat keributan. Setelah itu Stevie meminta Barko untuk klarifikasi dengan mengatakan kalau kejadian ia dihajar dulu adalah settingan. Hal itu dilakukan agar Stevie tidak dihujat lagi oleh para netizen. Esok malamnya saat di bar, tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan suara ledakan di depan bar. Ketika Barko melihatnya, tiba-tiba ia dihubungi oleh Tibek. Di sana Tibek mengatakan kalau besok malam bar milik Barko yang akan meledak. Barko bertanya apa dirinya yang telah menghabisi kakaknya. Tibek menjawab justru karena itu Barko seharusnya berdamai dengan mau menjual bar miliknya. Keesokan harinya Dominika yang merasa mereka selalu mendapat masalah, ia pun menyuruh Barko untuk menjual saja bar tersebut.
Namun Barko yang sudah mengetahui kalau mereka telah menghabisi kakaknya, ia malah tidak akan pernah menjual bar tersebut. Pada akhirnya Dominika tetap akan mendukung semua keputusan Barko, dan ia akan selalu berada di sampingnya. Malam harinya Barko dan Dominika telat datang ke bar. Namun ternyata dua penjaga bar itu sudah disandra oleh T-Bag dan langsung dihabisi di suatu tempat. Kemudian T-Bag mengambil foto mereka untuk dikirimkan kepada Barko. Sementara di bar, kedatangan beberapa preman suruhan T-Bag. Di sana kebetulan hanya ada Pavel. Hingga akhirnya, mau tidak mau Pavel harus melawan mereka semua. Namun mengingat Pavel adalah seorang pelatih, ia pun berhasil menghabisi mereka semua. Barko dan Dominika yang baru saja sampai, mereka sangat terkejut melihat Pavel tergeletak lemas. Ternyata saat pertarungan tadi Pavel terkena tusukan. Tak lama kemudian ambulan dan polisi berdatangan. Polisi di sana tidak menangkap pelaku dan malah akan menutup bar itu, karena dianggap selalu meresahkan. Barko langsung menyangka kalau para polisi itu sudah disuap oleh kelompok Rafael dan T-Bag. Kemudian T-Bag dan Rafael kembali bertemu. Di sana Rafael meminta T-Bag untuk menculik Dominika agar Barko mau menjual bar tersebut. Malam harinya Barko dan Dominika akhirnya menutup barnya, karena mereka sudah tidak diberi izin lagi oleh aparat setempat. Barko juga dibuat tambah stres ketika mendapat kabar kalau dua penjaga barnya kini sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Dominika pun menyuruh Barko untuk segera pulang saja, sementara dirinya yang akan menutup dan membereskan bar tersebut. Namun saat Dominika membereskan meja barnya sendirian, tiba-tiba T-Bag datang untuk menculik Dominika. Beruntungnya Barko kembali, hingga duel mereka pun tidak terhindarkan. Nie zesraj się. Awalnya T-Bag berhasil menghajar Barko habis-habisan. Saat ia mencekik Barko, T-Bag mengatakan kalau Barko tidak seperti kakaknya yang menjerit seperti babi saat akan dihabisi. Mendengar hal tersebut, Barko sangat marah dan berhasil membalikkan keadaan. Hingga pada akhirnya Barko berhasil menghabisi T-Bag. Tak lama kemudian, Rafael menghubungi ponsel T-Bag. Rafael mengatakan apakah T-Bag sudah menculik Dominika. Barko yang saat itu mengangkat teleponnya langsung mengatakan kalau T-Bag telah ia habisi. Kemudian mereka mempunyai rencana untuk mendatangi bos Dominika untuk memancing Rafael datang. Sesampainya di rumah bos Dominika, ternyata di sana ia juga akan segera melarikan diri dari kota tersebut. Namun tak berselang lama, Rafael datang ke sana dengan semua pasukannya. Hingga pada akhirnya, Barko berhasil dilumpuhkan, sementara Dominika akan mereka sandra. Kemudian Rafael yang mengetahui kalau bos Dominika akan kabur, dengan sadis Rafael langsung menghabisinya. Setelah itu mereka pun pergi dengan membawa Dominika. Sementara Barko akan disiksa terlebih dahulu. Sambil menyiksanya, orang itu mengatakan kalau dirinya lah orang yang dulu menukar minuman saat Barko sedang bertarung MMA dengan T-Bag. Saat sedang asik menyiksa Barko, tiba-tiba Pavel datang dan langsung menghabisi orang tersebut. Beberapa menit kemudian, mereka pergi ke kediaman Pavel. Di sana Barko mengatakan kalau ia akan menyerah dan menjual bar itu untuk menyelamatkan Dominika. Namun Pavel mengatakan walaupun Dominika adalah putrinya, ia tidak setuju kalau Barko harus menjual barnya. Karena mereka pasti bisa menyelamatkan Dominika, tanpa harus menjual bar tersebut. Kemudian Pavel juga mengatakan kalau sekarang ada satu petarung yang akan membantunya. Ternyata orang itu adalah Us yang dulu menjadi bodyguard Stevie si artis rapper. Malam itu juga mereka langsung bergegas ke rumah Rafael. Terlihat mereka yang melumpuhkan satu persatu penjaga di sana. Barko akhirnya berhasil masuk ke dalam dengan menghajar anak buahnya Rafael. Rafael yang mendengar suara keributan, ia langsung mengambil senjata dan terjadi perkelahian.
Awalnya Barko berhasil disudutkan, namun pada akhirnya Barko membalikan keadaan dan berhasil menghabisi Rafael. Kemudian dengan cepat, mereka pun langsung membawa Dominika pulang. Beberapa hari setelah itu, Barko mendatangi kediaman Pavel yang kini sudah menjadi tempat latihan. Di sini Barko berencana akan kembali menjadi seorang petarung MMA, kemudian ia pun ditantang berduel dengan Pavel. Namun mereka malah berpelukan karena ternyata, Barko sudah meminta restu untuk menikahi Dominika dan Pavel tentu merestuinya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.